Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ustaz kepada Ustaz Saiful Falah atas berkenannya waktu yang disempatkan untuk kita. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan atau ingin menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan literasi, Ustaz. Oh ya, ahlan, Ustaz, ya. Yang mana dalam hal ini sebagai acuan atau sebagai gambaran serta motivasi untuk anak didik kami yang lain seperti itu. Makanya kita buat video ini atau pertanyaan-pertanyaan ini untuk menjadi gambaran bahwasannya dunia literasi itu seperti apa dan hasil dari literasi itu apa dan keuntungannya apa, serta yang bisa mengarahkan mereka ke yang selanjutnya atau setelah mereka lulus atau mungkin setelah mereka menempuh pendidikan, hasil dari literasi yang mereka hasilkan itu menjadikan mereka kemana atau memberi jalan yang lebih baik atau tidak, seperti itu, Ustaz. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama ingin saya awali. Mohon maaf saat ini untuk menyusun bahasanya agak sedikit ini. Yang pertama itu tentang latar belakang terkait dengan kegiatan One Santri One Book. Apa yang latar belakangi kegiatan tersebut sehingga kegiatan ini bisa muncul untuk dilaksanakan, gitu, Ustaz. Jadi semangat pertama itu kenapa kok harus ada One Santri One Book atau satu santri membuat satu buku? Karena kita ini santri, ya. Santri itu kan penerus para ulama, ya. Kemudian kita tarik lagi, ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi, ya. Dan apa yang diwariskan oleh nabi, terutama di Muhammad SAW, Iqra. Ya. Iqra itu kan sakti luar biasa, ya. Satu kata yang maknanya itu luar biasa. Kenapa saya bilang Iqra itu satu kata yang maknanya luar biasa? Pertama, kenapa kok itu menjadi satu kata yang pertama kali Allah sampaikan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Kenapa bukan kata-kata yang lain, ya? Kenapa harus Iqra? Kenapa enggak Alif Lam Mim? Kenapa enggak Yasin? Kenapa enggak Qaf? Kenapa enggak Nun dan sebagainya? Kenapa harus Iqra? Karena kita dituntut untuk menjadi manusia yang pembelajar. Iqra itu kan membaca. Dan di sana kan langsung Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nggak ada Iqra Alkitab, Iqra apa misalkan, nggak ada. Jadi Allah memerintahkan kita umat Islam melalui ajaran Rasulullah SAW untuk membaca ayat-ayat Allah yang qauliyah dan yang kauniyah, ya, yang tertulis atau yang Allah ciptakan melalui alam semesta ini. Nah, itu semangat pertama. Jadi santri harus menjadi seorang pembaca, dan santri setelah membaca dia harus menyebarkan hasil bacaannya melalui apa? Melalui tulisan. Makanya bukan hanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian ada wa'allama bil qalam itu kan. Ya, terusannya kan ada Allah mengajarkan manusia dengan qalam. Jadi kalau Iqra itu proses kita belajar, kalau qalam itu proses kita menyebarkan apa yang telah kita pelajari. Baik, yang untuk pertanyaan kedua yaitu dengan adanya kegiatan One Santri One Book, otomatis pasti ada yang namanya target atau goals-nya, Ustaz. Jadi target dan goals-nya dari kegiatan tersebut itu arahnya kemana, Ustaz? Target goal-nya yang pasti kan udah jelas, santri itu harus punya karya, ya. Nah, karya dalam hal ini berarti kan buku, ya. Nah, kemudian ini akan menyemangati dia untuk menelurkan buku berikutnya, karya berikutnya, ya. Kenapa? Karena setelah biasanya saya pengalaman sendiri, setelah beres nulis satu buku, ada perasaan yang bahagia. Dan manusia itu biasanya kalau dia melakukan sesuatu dan dia bahagia, dia akan terpanggil untuk melakukan hal tersebut lagi. Kita seneng nih makan bakso di warung A misalkan. Enak banget nih, bikin kita bahagia. Besok lusa balik lagi ke sana. Makan bakso di situ lagi kan gitu. Kita bahagia, kita senang nulis dan menerbitkan buku, maka berikutnya kita akan terpanggil lagi untuk menulis dan mengeluarkan buku itu. Menjadi ketagihan. Jadi ketagihan. Jadi ini ketagihan yang bagus. Ketagihan apa? Ketagihan nulis buku. Kan bagus. Ketagihan apa?
ketagihan judi online, kan jelek. Iya, Ustaz. Itu ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu tentang pendapatnya Ustadz sendiri, bagaimana dengan hubungan literasi dan generasi saat ini, Ustadz? Generasi saat ini saya lihat kalau istilah membaca ya, Yes. dia rajin baca dia. Tapi yang dibaca 100 orang. Nah, itu Baca 100 orang. Ya bagus, semangatnya bagus, semangat membaca. Semangat ingin tahunya udah ada ya. Yes, Ustadz. Curiosity istilahnya ya. Curiosity itu ingin tahu banyak itu udah ada di generasi sekarang. Tinggal nanti dipoles, diarahkan untuk tadi lebih ke arah yang lebih produktif ya. Ya. Kalau membaca 100 orang tuh kayaknya nggak terlalu produktif ya. Yes. Nah, yang lebih produktif itu membaca apa? Membaca Membaca buku, membaca karya tulis, membaca kitab dan lain sebagainya. Nah, itu. Kemudian terkadang kan sebagian dari generasi kita saat ini kan mengalami dilema dengan dunia mereka saat. Nah, cara kita untuk mendongkrak semangat mereka untuk suka dengan dunia literasi itu bagaimana, Ustaz? Memahami pentingnya dulu. Orang itu kadang-kadang melakukan sesuatu karena ada motivasi ya. Yes. Motivasi itu muncul karena dia tahu apa manfaatnya buat dia. Apakah ini penting buat aku? Nah, gitu. Kalau ini penting buat aku, maka dia akan semangat. Ya, kenapa kok literasi itu penting? Kenapa membaca itu penting? Kenapa menulis itu penting? Nah, ini harus disampaikan kepada generasi kita sekarang. Yang pertama misalkan, apakah kita bisa menjadi seorang seleb? Nah, kan anak sekarang paling senang jadi seleb ya, selebgram. Bisa nggak kita jadi seleb? Bisa. Dengan apa? Dengan nulis. Jadi kita itu bikin caption yang menarik, ya, caption yang informatif dan juga ada ilmunya, dengan referensi, dengan hasil bacaan kita. Itu kita bisa seleb, bisa punya follower banyak lah gitu ya. Nah, saya alhamdulillah followernya banyak juga. Karena berkat nulis ya. Dibanding dengan guru yang hanya ngajar, dengan guru yang nulis tentu beda ya itu. Saya pernah memperhatikan dari Instagram itu juga memang sangat-sangat di luar ini ya, Ustaz. Namanya followersnya udah sampai ribuan banget. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, Ustaz, harapan kita, kemudian sikap seperti apa yang kita berikan kepada macam-macam generasi saat ini, Ustaz, sehingga apa yang sebenarnya kita ingin berikan terhadap mereka itu menangkap dengan baik, Ustaz, seperti itu. Anak-anak sekarang itu lebih mengarah kepada having fun with something ya. Nah, itu senangnya dia kalau makan sesuatu itu harus fun itu. Nggak bisa dituntut, kemudian nggak bisa diwajibkan, nggak bisa diharus-haruskan, nggak bisa. Nah sekarang itu. Kadang kalau diharus-haruskan, diwajib-wajibkan, malah dia akhirnya stres nanti. Malah dia akhirnya nanti ya menjauh dan lain sebagainya. Maka ya kita sebagai orang yang lebih dewasa, yang telah mengalami masa muda, masa remaja, jadi mengajak mereka itu dengan sesuatu yang membuat mereka senang. Gitu. Ayo kita nulis, ya. Di mana nulisnya? Di kelas. Beda dengan, ayo kita nulis, di mana nulisnya? Di pila. Nah, kan beda. Kira-kira lebih senang mana? Nulis di kelas apa di pila? Di pila. Nah, itu. Jadi having fun itu harus ada. Having fun itu harus ada. Motivasinya berarti sesuatu yang bisa mengikuti keinginan mereka terlebih dahulu. Betul. Asalkan tidak tidak menjurus pada yang keburukan. Ya, betul. Itu mungkin dari saya. Nanti ada pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan yang ditanyakan oleh anak didik kami saat ini. Oke, silakan. Ustaz, sebelumnya saya mau tanya, kalau misalnya menurut Ustaz tuh waktu yang efektif buat santri literasi itu kapan, seberapa lama biar santri itu nggak gampang bosen, santri itu mau baca, ada niat baca gitu, apalagi buat yang nggak suka buku gitu, tapi kan diwajibkan ada literasi, bagaimana tuh Ustaz? Jadi pertanyaan selain di villa Ustaz, kalau di villa kan pasti ada keinginan Ustaz. Di luar villa kira-kira waktu yang tepat gitu Ustaz. Jadi kalau saya melihat waktu yang paling tepat untuk membaca itu pagi itu luar biasa. Kita itu kalau udah bangun pagi itu kondisinya pasti seger. Kenapa? Karena kan udah istirahat, udah tidur ya. Nah itu digunakan untuk membaca luar biasa. Biasanya kalau santri belajar malam itu ngantuk. Kenapa? Karena prosesnya dia kan belum tidur mengarah ke tidur. Kurvanya gini nih, ke bawah kalau malam itu. Tapi kalau dia pagi, kurvanya itu dari bawah nih naik ke atas. Nah, jadi pagi itu paling tepat untuk belajar apapun. Ya.
Makanya olahraga itu kan yang paling bagus olahraga malam apa pagi? Pagi. Banyak orang yang jatuh tersungkur gara-gara olahraga malam ya. Ya, gara-gara olahraga malam akhirnya kena serangan jantung gitu. Kenapa? Karena nggak cocok ya. Yang paling cocok itu ya pagi, yang fresh itu seger. Badan kita seger, kemudian otak kita seger juga, akhirnya jiwa kita siap menerima untuk ilmu yang baru gitu. Dan dalam biar ya. Apa nih, Sas? Mau tanya bagaimana cara kita mengatasi bosan dalam membaca buku atau kayak nggak nyelesain bukunya gitu? Nah, saya senang mixing. Kalau saya tuh senang mixing. Mixing itu campur-campur. Jadi kalau sehari itu saya baca bisa 2, 3, 4 buku yang berbeda-beda. Jadi, dan saya nggak pernah menuntut diri saya untuk memisahkan buku. Kalau ditanya, Ustadz, buku yang selesai berapa? Saya bisa menghitung, oh ini. Tapi Ustadz membaca buku berapa? Nggak hitung. Jadi, jangan mewajibkan diri kita untuk menghatamkan satu buku. Ya, kalau kita mewajibkan, akhirnya kita terpaksa. Jadi kalau saya baca buku itu, ya tergantung mood aja. Sekarang pengen apa nih? Pengen novel, baca novel. Sekarang pengen apa nih? Buku yang apa? How to, motivasi. Kalau sekarang pengen apa nih? Baca kitab, ya kitab. Gitu. Jadi mixing aja. Ya, dicampur-campur aja. Ya. Yang itu membuat kita enjoy. Ya. Jadi kita seneng. Ya, buat silakan. Kalau misalnya ini, saya kan misalnya ingin ngelanjutin buku saya untuk dengan tema yang saya jabarin dari buku yang pertama. Itu apa kira-kira apa ya, bisa memotivasi banyak orang. Terus kalau seandainya ada yang ingin bergabung juga, apa Ustadz bisa? Ya boleh, nggak apa-apa, boleh ya, kita membuka istilahnya kesempatan ya, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada semua santri putri, khususnya dari Gaza ya, untuk ikut terlibat dalam program-program santri nulis ya. Jadi nanti One Santri One Book atau program yang lainnya, bahkan nanti ada Litera Pagansa. Nah, Litera Pagansa itu paling seneng tuh. Iya, nulis sampai jalan-jalan ke Malaysia. Keluar negeri. Iya, keluar negeri. Ini sekarang nih lagi program sama Darul Ulum Lido nih. Ya, dari tanggal berapa kemarin berangkat tuh? Tanggal 4 atau tanggal 3 lupa saya. Ke 3 negara, ke Malaysia, Singapura sama Thailand. Nah, itu boleh nggak apa-apa ya. Jadi nulisnya sampai jalan-jalan. Nah, paling seneng itu. Ini kan kebetulan ini pengurus yang baru dilantik, makanya mereka ingin menggiatkan literasi tersebut juga kepada adik-adik kelas. Seperti itu, Sat. Mungkin kita cukupkan dari pertanyaan yang kita sampaikan. Terima kasih atas segala ilmu serta arahan yang diberikan kepada kita. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi semangat atau motivasi buat adik-adik kelas kita nanti di pondok untuk lebih senang dan lebih tertarik kepada dunia literasi. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.